Dan uniknya orang Jawa itu waktu bumi itu sudah jadi, Dek. Sang Maha Kuasa ini keyakinan saya, Sang Maha Kuasa itu mewujudkan dirinya menjadi sosok yang ada di situ. Nah, sosok ini kalau menurut saya di dalam cerita pewayangan disebut Ki Lurah Bodronoyo atau Semar. Bodro itu matahari, Noyo itu cahaya. Jadi kita itu tercipta dari sinar matahari. Nah, pada waktu bumi masih belum kondusif, ya, bumi masih tumbuh-tumbuhan, belum mulai tumbuh. Setelah tumbuh-tumbuhan mulai ada, hutan mulai lebat, lalu air juga terus-menerus dominan, baru binatang-binatang hidup. Di situ waktu bumi sudah ada binatang-binatang dan hutan-hutan tadi itu, ada sosok plasenta yang berundung di situ. Yo, plasenta itu jero isine bayi kan di dalamnya. Nah itu terus ada gajah, ada macam-macam. Lama-lama kesandung disapari gajah iki apa iki? Ana empuk-empuk kok glundung-glundung terus kena gading, tres gitu. Owe. Itulah Ki Lurah Bodronoyo. Nah ya. Itu Ki Lurah Bodronoyo, itu keyakinan saya sebagai orang Jawa, karena bumi diadakan itu tidak mungkin dihuni oleh orang yang, nah makanya Mahabharata buat saya bukan dari India, orisinil dari lereng Gunung Arjuna. Dan ini pernah diprediksi oleh Profesor Dr. Arusio Santos dari Brasilia. Dulu waktu masih ada Atlantik di lautan sana, lautan Teduh sana, ada manusia jenius. Setelah Atlantik daratannya tenggelam, laut ke permukaan, munggah mumbule bumi, barulah di situ disebut goro-goro. Ya, manusia itu tinggal sedikit, lalu menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri kemana? Pasti ke tempat yang tertinggi. Itu apa? Gunung. Gunung tapi yang tidak ada kawahnya, yang sudah mati kepundan kawahnya. Gunung itulah yang disebut Gunung Herjuna. Nah, waktu itu kira-kira terjadi 1500 tahun sebelum Masehi. Lalu dipimpin seorang Brahmana, ngajak, kalau sekarang tuh pergi ke plaza gitu, ke pasar, ayo ikut saya, mau ada bencana besar gitu. Waduh, jangan mau, jangan percaya. Nggak ada halilintar, nggak ada geledek, nggak ada mendung kok. Orang itu senteng kali gitu. Tapi karena sudah kehendak Sang Maha, yang Widi pencipta jagat ini, ikutlah 9 orang. Naik ke Gunung Arjuna lewat Purwosari, dekat Pegadian sana. Petilasannya masih ada semua. Ya, banyak situs di situ. Ya, banyak situs. Ya. Sampai ke atas, lalu turun, pertama kali apa yang dikerjakan? Memegang gajah. Kenapa kok gajah dipegang? Karena untuk transportasi, untuk nggereti pohon-pohon yang ditebang itu, untuk ini dan sebagainya. Makanya negara itu disebut Hestino. Hesti itu gajah, no itu wujud. Negara, wilayah yang banyak gajahnya. Tapi anak sekarang mungkin bantah. Iya. Pulau Jawa kan tidak ada gajah sekarang. Tapi begitu gunung-gunung meletus, Gunung Merapi meletus, Gunung Krakatau meletus, Gunung Kelut meletus, binatang tuh peka terhadap alam, menyembunyikan diri ke barat. Makanya sekarang di Sumatera itu banyak gajahnya. Tapi kalau kita ingat, pada tahun kira-kira 5 tahun yang lalu, di Sungai Berantas itu ditemukan gading gajah yang justru gede. Iya. Itu diperkirakan gadingnya Mahmud. Hampir 2 meter deh. Di Sragen juga. Di Sragen juga. Iya. Itu, ya. Jadi Hestina itu kita ini loh. Sekarang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam suku, adat, bahasa, dan pulau, tapi satu. Oleh karena itu karakternya harus Pandhawa tadi itu. Pandhawa itu manusianya enggak ada. Karakternya harus Pandhawa.
Jadi pemimpin kudu kaya sosoknya tidak ada itu. sosoknya nggak ada. Itu hanya teori, simbolis saja itu. simbolis. Jadi punya negara itu kita itu harus karakter kita pendawa di dalam jiwa ini. Nek jadi pemimpin kayak Puntadewa itu loh. Ojo kami bandanen sing sederhana, ojo berlagak sederhana tapi serakai ngalor ngidul. Ya toh. Puntadewa itu digambarkan tidak ngambah lemah, ininya itu kakinya itu ngawang begini. Ojo to satru, ndak punya musuh. Semua suku itu baik. Aceh, Batak, Ambon, semua baik. Karena itu anak Ibu Pertiwi. Pemimpin harus seperti itu. Subjektivitas tidak boleh. Kalau negara harus seperti Bratasena, Werkudara, gamane kuku Pancanaka, Pancasila. Nah, terus menungsone kudu kaya Arjuna. Kalau demokrasi dan keadilan sosial harus kembar seperti Nakulasan dan Sadewa. Itu. Nah ini yang sama sekali tidak dilakukan sekarang ini. Tadi itu ada yang menarik itu Eyang. Waktu ada plasenta yang katanya jenengan gelundung-gelundung itu terus lahirlah Lurah Ki Badrana. Apa itu beliau itu termasuk manusia yang pertama adanya di dunia? Atau itu mungkin dulu terjadi sebelum adanya Adam atau bagaimana kalau menurut versi agama mungkin ada keterkaitan? Kalau menurut kitab suci, Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran dikatakan, hei manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Oleh karena itu setiap Adam itu tidak satu deh. Ini banyak orang salah mengertikan Adam. Adam itu manusia pertama yang menghuni setiap benua. Afrika diberi Adam warnanya hitam, ya. Australia, aborigin diberi orang yang keriting-keriting seperti itu. Eropa diberi Adam Anglo-Saxon, orang putih-putih. Daratan utara diberi Adam kuning, Julaihud, ya. Yang patungnya di depan itu. Nah itulah kita ini karena negeri yang unik, bercorak ragam macam-macam, disebut Badranaya, Adam kita, karena dari sinar matahari. Karena pulau kita, negeri kita tuh 24 jam itu dapat sinar matahari. Jadi kalau sekarang itu bingung bayar PLN, ya pulsa, ya salahnya 24 jam dapat sinar matahari kok tidak dimanfaatkan. Loh, sampai Cina loh deh, RRC tuh sekarang membuat matahari buatan. Loh, coba ya apa sih deh? Matahari buatan loh dibuat. Karena di sana hidupnya menggunakan otak, menggunakan pikiran untuk berpikir. Kalau kita, otak kita berkayal, besok kalau mati gini, kalau anu gini, kalau anu gini gitu. Itu. Ki Lurah Semar itu berarti sosoknya pernah ada itu, bukan fiktif itu, bukan hanya cuma dongeng, legenda, bukan. Atau secara filosofi gitu? Secara filosofis waktu dunia diciptakan itu dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang barat namanya Antogo, Togok. Ya, digambarkan di dalam pewayangan itu seperti Semar, perutnya besar, pantatnya besar, tapi mulutnya itu besar, lebar, ya. Yang kedua Semar. Semar dikatakan perutnya besar, pantatnya besar, tapi mulutnya biasa seperti manusia, cuma matanya rembes. Nah, lalu yang ketiga Bathara Guru, tangannya 4, ada di kayangan menjadi rajanya para malaikat. Itu. Wayang kulit itu tuh ilmu filsafat hebat deh. Nah, ketiga-tiganya ini kenapa kok Semar tadi dibuat matanya tuh rembes, sakit mata? Karena bumi itu selamanya yang menghuni adalah manusia. Makanya pada waktu bumi sudah dicerita, 3-tiganya itu lomba. Siapa yang bisa menelan bumi, dialah yang berkuasa. Togok menelan, ya, cangkeme suwek, itu sampai ombo ya. Lalu Semar nelan tapi nggak bisa metu. Itu filosofis mungkin biar asiknya cerita.
Lalu Bathara Guru dibuat tangannya 4, artinya dalam kekuasaan gaib itu ada faktor tertentu yang tidak bisa dijangkau dengan kasat mata, artinya gaib. Makanya di dalam agama-agama disebutkan syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib itu. Nah, lain dengan teorinya Darwin. Kalau teori Darwin katanya manusia itu dulu kera, merangkak, karena ngambil buah lama-lama tegak, secara evolusi rubah. Ya, teori evolusi. Itu Pak Darwin CS. Kalau kita tidak, kita adalah putranya matahari. Majapahit kuat 300. Potronoyo tadi ya. Iya, 341 tahun. Karena visi misinya dibuat di Singosari dan kiblatnya ke matahari. Karena dengan matahari itu ada kehidupan. Bunga-bunga tumbuh, ini tumbuh segala macam. Roh suci itu ngumpul di matahari. Nyawa manusia itu kembalinya pulangnya ke matahari. Betul ini. Nah, dulu kan Mbah itu kan ya pernah cerita itu yang ya bahwa 3 bersaudara yang mulai dari Bathara Guru, terus Semar sama Togog ini dari 1 telur. Betul. Terus pecah, ada yang jadi kulit putih dan kuningnya sendiri-sendiri. Kulitnya Togog, putihnya iya. Semar, kuningnya Bathara Guru. Ini saya lanjutkan. Ini kan ada yang istilahnya atasannya kan ada. Sebelum daripada telur, kejadiannya telur itu ada Sang Hyang Wenang ini. Sang Hyang Wenang. Nah, itu gimana ceritanya atau silsilahnya kejadiannya waktu itu kayak yang Sang Hyang Wenang itu filosofis. Ada yang berwenang untuk menciptakan dan mewujudkan jagat seisinya. Sang Hyang Wenang lalu menjadi Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Nur Cahyo, Sang Hyang Nur Rasa, kan begitu terus menerus gitu. Nah, jadi kalau di dalam tubuh kita Sang Hyang Jagat Girinata itu di otak kita. Kalau orang Jawa menyebut guru sejati. Kalau Allah itu seluruh sekalian alam, ya matahari, ya bulan, ya air laut, yang bungkus bumi ini. Nah, tapi karena hidup hukumnya itu plus dan minus. Bongpo angkoso minus itu bumi. Kalau titik kecil Tuhan itu dibuat gede begini, dibuat gede begini, itu nanti itu tersanu deh apa namanya? Itu apa namanya? Maaf sih patenan sih. Kalau misalnya titik kecil diperbesar begini, garis tengah, ini plus, ini minus. Karena hidup itu hukumnya plus dan minus. Plus itu angkasa, minus itu bumi. Makanya leluhur kita bilang, Bopo angkoso, ibu bumi. Leluhur kita itu ilmiah dan rasional. Sampai saking cerdas dan jeniusnya, orang barat banyak menyebut kita itu klenik. Wong Jawa itu klenik. Kemarin saya, waduh dilolok narik nom-nom, wah mbah, sama ini tuwek klenik ngene. Dek, ya pancen aku klenik, berarti aku ki jenius. Klenik itu dari bahasa barat, klen ek. Klen itu himpunan, ek itu misterius. Belum terpecahkan. Misalnya, orang Jawa punya gawe mantu. Lalu ada mendung peteng dedet ya, peteng dedet. Lalu bakar sapu korek dideke ya atau diwalik lombok abang. Lah kok mendung nyisih, Dek? Loh, iki lek gak ilmu klenik gak ono itu. Iya. Itu. Nah, ini yang bekerja itu Bathara Guru tadi itu. Ismaya itu manusia. Kalau di dalam pewayangan jilwaannya Bathara Wisnu, wis manunggal dadi sitok plek antara sang suci kepada tubuh plek. Ya, nah. Berarti secara hakikat kita itu tidak sama sang pencipta itu Wisnu tadi, Wisnunggal terus. Tapi terus apa penyebabnya para pencari itu kok masih dalam kebingungan, dalam pencarian, seolah-olah itu memposisikan Tuhan itu masih jauh nun di sana, belum ketemu. Itu gimana? Itu karena perjalanan hidup yang ditulis oleh sejarah, ya. Pada waktu itu Majapahit itu sudah
pernah berkuasa wibawa selama 341 tahun di Nusantara ini. Bahkan yang memimpin itu adalah cucunya tetangga saya di Ponowijen sana, cucunya Kang Dedes, namanya Tribuana Tunggadewi, yang lukisannya ada di atas piano itu Tribuana Tunggadewi, ya. Itu menguasai 2/3 dunia, ya. Terus setelah itu supaya Majapahit itu kuat, ya, itu sudah dibuat visi misinya. Yang membuat adalah Prabu Kertanegara di Singosari, terus kerajaannya ada di Trowulan yang namanya Majapahit, tapi tempat pendidikannya, penatarannya, penggemblengannya supaya negara itu kontinu dalam jangka panjang digembleng di Blitar, namanya Candi Palah atau penataran air itu apa ini apa di sana digembleng, sehingga pejabat-pejabat itu manifest sekali dengan alam dan semesta dan bumi ini. Nah, makanya digambarkan setelah berkembang itu dipelajari oleh para penulis buku atau para pengamat menjadi gambar di sebelah sini. Itu ada raksasa hitam, itu Krishna Triwikrama. Yang kuning itu adalah Puntadewa Triwikrama. Kalau di dalam cerita pewayangan namanya lakon Dewa Mral. Jadi orang di dunia ini, Dek, kalau sudah marah menakutkan, orang yang paling sabar dan orang yang paling bijak. Krishna itu orang yang paling bijak, Puntadewa itu orang yang paling sabar. Itu wayang itu didikan bagus banget, ya. Oke, Rom, yang jagat raya ini tercipta dengan sendirinya atau ada yang mencipta? Kalau dirujuk dari konsep ajaran di Jawa ini, ataukah mungkin jagat raya itu adalah sang pencipta itu sendiri? Kalau menurut versi Jawa ini, pendapatnya, monggo. Jadi semula tidak dibuat, Dek. Tidak dicipta, tapi gerenjet. Karena Sang Maha gerenjet gitu. Enet. Ya. Upama saiki ngono, berkayal pengen gawe meja kursi, ya jruk meja kursi umpama sekarang ya. Tapi karena Sang Maha itu gerenjet, itu udah ada bumi ini. Kenapa bumi didulukan? Di dalam ini sudah saya buat ini ya. Ini kitab suci satu kontainer dan ilmu politik satu kontainer, saya ringkes jadi satu lembar. Ikut Tuhan jalannya ini, ikut setan jalannya ini. Semua yang Sang Maha Esa. Yang Maha Esa terus Bung Karno. Kenapa Bung Karno? Karena Nabi terakhir. Nabi tahun 3000 yang akan datang tuh penganut ajaran Bung Karno. Nanti itu. Terus pada waktu gerenjet Sang Maha Mencipta, terciptalah 4 unsur, yaitu tanah, air, api, udara, lalu menjadi bumi. Dan nanti bumi inilah bahan baku manusia, binatang dan sebagainya, tuh pohon-pohon dari sini. Nah, tapi pada waktu gerenjet tadi itu hidup itu juga ada kehidupan yang lain yang disebut malaikat. Kalau manusia dibuat dari 4 unsur alam, kalau malaikat hanya 2 unsur, yaitu dari api dan api dan udara. Api dan udara. Wah, api deh ya, tak leren sik dulu ya. Nggih. Monggo. Kat. Aduh, maaf. Gak ngombe mesti malah batuk. Ambon. Monggo sik, Ben. Gereja, punya pura, punya wihara, tapi pola pikirnya adalah pengen eksploitasi, pengen menguasai daerah lain, pengen menang sendiri. Nah, yang satu adalah ateis, ya. Alah, apa percaya dengan Tuhan? Ngapain percaya dengan sesuatu yang tidak nyata itu? Pokoknya manusia itu kalau menggunakan pikirannya, tangannya bergerak membuat apa saja bisa. Akhirnya ini menjadi komunis itu, menjadi komunis.
Sebenarnya dari kata komune. Tapi karena lama-kelamaan antara kapitalis dan komunis ini berebut kekuasaan dan berebut kesempatan, dua-duanya membentuk apa? Membentuk militer. Ini membentuk militer, ini untuk militer. Akhirnya menjadi fasis, menjadi perang. Akhirnya menghalalkan segala cara, yang ada adalah kehancuran. Inilah setan. Ini dalam tubuh manusia juga sama saja. Kalau kita hidup itu mengharapkan sesuatu yang pokoknya aku kudu menang, pokoknya kudu ngene, pokoknya kudu ngene, akhirnya pasti kehancuran. Pasti. Karena apa? Karena nafsunya tak terkendali. Setan itu zaitun, nafsu yang tidak terkendali, jiwa. Makanya bicara tentang spiritualisme, spirit itu jiwa. Spiritualisme adalah perilaku kejiwaan seseorang antara keseimbangan daging, tulang, darah, dan udara yang membungkus Tuhan ini. Kalau ini terakhir, segi lima putih ini adalah marhenisme. Karena marhenisme itu bahasanya di bahasa Inggris kan ya bisa, bahasa Cina ya bisa, bahasa Indonesia bisa, bahasa Jawa ya bisa, dan gampang dan simple. Karena apa? Marhenisme itu bertujuan tidak ingin manusia satu menindas kepada manusia yang lainnya. Setiap umat, jangankan umat, tumbuh-tumbuhan dan binatang pun pengen merdeka. Bung Karno tuh pernah diberi burung perkutut dari orang Jawa Tengah. Waktu itu lomba juara pertama. Ya. Terus pikirannya orang Jawa Tengah tuh pengen dipersembahkan ke Istana Negara di Jakarta sana. Ke Jakarta, naik spur pada waktu itu, lalu ke Sekretariat Negara, pengen ketemu Bung Karno mau menyampaikan burung perkutut. Bung Karno keluar. Kenapa kok kamu berikan saya? Anu Pak, ini juara pertama nasional. Suaranya waduh kong Pak. Ini burung Bangkok yang kelas gitu. Oh iya, maksudmu kalau di Istana Negara ini ada suara burung, hati saya indah, mesti Bapak juga senang mendengarkan. Oke, kamu sudah memberikan kepada saya, ikhlas, ikhlas. Kamu tidak butuh saya beli? Tidak Pak, sama sekali tidak. Dah ditompo Bung Karno. Setelah itu apa deh? Dilepaskan. Kaget orangnya. Loh, kok dilepaskan? Juara pertama nasional. Loh, kamu terkejut ah? Kenapa terkejut? Saya tahu. Andai kata burung ini kamu, sebebas-bebasnya burung di dalam sangkar. Sangkarnya kamu buat dari emas, makanannya melimpah ruah. Dia masih merdeka kalau di alam raya. Apa enggak pikiran yang hebat seperti itu? Kelihatannya sepele, tapi itu spirit jiwa, dan bisa ditanamkan kepada anak-anak untuk budi pekerti. Dan salah satu sebab negara ini pribadinya sudah semakin geliut karena kurikulum budi pekerti sudah tidak ada. Latihan nari, latihan gamelan, latihan nembang dianggap kuno. Semua adat itu bagus. Aceh, Manado, Papua, mana semua bagus adat ya. Karena adat itu perilaku jiwa yang mengkultur di lingkungan itu. Itu harus kita tumbuhkan dengan kemerdekaan yang baik. Itu. Nah, ini akhirnya setelah saya merasa sudah semakin tua ini, Dek, saya akhirnya membuat buku yang judulnya itu adalah Manusia Pancasila. Manusia Pancasila itu hanya terdiri dari beberapa lembar aja ya. Ini tadi manusia, seluruh manusia di dunia itu sama. Manusia di dunia itu sama. Entah itu negro, entah itu Eropa, entah itu Cina. Semua punya angen-angen. Yang bintik-bintik hijau di luar itu angen-angen. Kenapa punya angen-angen? Karena punya perut. Loh, apa hubungannya perut dengan angen-angen? Jangankan manusia, nyamuk perutnya lapar mesti pengen makan, gigit kita. Cacing perutnya lapar mesti pengen makan. Pengen itulah angen-angen, belum makan, ya toh? Nah, inilah Pancasila. Pancasila itu angan-angan. Belum sampai melaksanakan Pancasila. Lah pelaksanaan Pancasila itu disebut marhenisme. Marhen itu orang yang menderita karena sistem politik. Marhenisme itu ajarannya
untuk membebaskan dia supaya tidak menderita. Marhenis itu adalah manusia-manusia yang terpanggil untuk membantu orang-orang papa, orang-orang yang tidak berdaya hidup di negeri ini. Nah, begitu, Dek. Ini yang jenengan paparkan tadi itu menurut versi dari ajaran Pangestu nih, Eyang? Oh, bukan. Atau bukan. dari Pak, khusus dari Pak Karno? Dari Bung Karno khususnya. Makanya tadi saya ceritakan ajaran ilmu politik satu kontainer dan kitab suci satu kontainer, saya ringkes jadi satu lembar. Melu Tuhan apa melu setan, itu yang ngarang saya sendiri. Bung Karno tidak pernah ngarang begini. Karena saya masih ingat jati besok yang meneruskan Bapak itu. Oleh karena itu sampai kapanpun saya masih harus terus melaksanakan perjuangan seperti yang beliau fatwakan pada saya. Yang terakhir membuat buku Manusia Pancasila. Di luar dugaan, Dik. Buku ini saya mendapat apresiasi yang bagus dari Romo Paus Benedictus ke-16 di Vatikan. Saya mendapat apresiasi. Mudah-mudahan kalau apresiasi nanti itu sudah segera datang, saya ingin menghidupkan budaya di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Karena katanya buku ini tidak memuat politik, Dek. Muat politik tidak, memuat sejarah tidak. Buku ini hanya menceritakan tentang manusia itu apa, siapa, di mana, bagaimana. Hanya menceritakan itu. Dan itu yang membawa ke Vatikan bukan saya. Ajudan dan sekretaris saya, Mbak Astrid, dibawa ke Vatikan sana mendapat apresiasi yang lumayan. Itu. Jadi ini sebagai bentuk pengabdian saya terhadap negeri inilah. Itu. Kalau merujuk kata yang Jati itu bahwa ini ada kitab suci yang diterbitkan menurut ajaran dari Bung Karno sesuai dengan tulisan tersebut. Nah, kalau yang namanya kitab suci berarti kan itu lepas dari kesalahan atau noda, bisa dikategorikan suci. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ini pernah dikaji suatu tim atau lembaga yang mengkaji isi atau pemikiran dari ini? Kok bisa dikatakan suci gitu loh tadi itu? Jadi gini, Dek, semua kitab suci itu isinya kan satu. Jangan menindas orang lain, jangan memaksa orang lain, jangan menjaga orang lain. Intinya kan di situ. Semua kitab suci. Nah, saya anggap kitab-kitab suci sekarang itu hanya menjadi suatu pegangan oleh mereka untuk berkhayal pada sesuatu. Justru yang menghargai saya